Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Asep Endriandi, Anggun Salsabila, Sofi Sofiani, Yuni, dan Emraka Aufa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu khususnya penyebaran data. Apa itu penyebaran data? Langsung saja kita masuk ke materinya. Penyebaran data itu ada 4. Yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil, yang ketiga jangkauan interkuartil, dan yang keempat adalah simpangan kuartil. Ya, kita masuk ke yang pertama, jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari sekumpulan data. Jadi X maksimal atau data maksimum dikurangi X minimum atau data minimum. Contoh soal, langsung. Yang pertama, tentukan jangkauan dari data berikut. Berarti kalau ada soal seperti ini, tidak perlu kita urutkan, lihat saja nilai terkecilnya dan nilai terbesarnya. X minimumnya atau data terkecilnya itu adalah 120, X maksimum atau data terbesarnya yaitu 180. Sehingga jangkauannya tadi adalah X maksimum dikurangi X minimum, sehingga 180 dikurangi 120 yaitu 60. Jangkauan datanya adalah 60. Contoh soal yang kedua dalam bentuk tabel. Kita juga tidak perlu mengkalikan atau menjumlahkan. Cukup perhatikan yang terbesar dikurangi yang terkecil. Ini yang terkecil, berarti dia adalah X min. 85 adalah yang terbesar, berarti dia X max. Maka jangkauannya tinggal X maksimum 85 dikurangi X minimum 55 yaitu 30. Selanjutnya kita akan membahas kuartil. Beberapa menyimbolkan kuartil dengan huruf Q. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama, sehingga akan terdapat 3 nilai yang disebut kuartil. Kalau median tadi itu dibagi menjadi 2 terurut. Sedangkan kalau kuartil itu dibagi menjadi 4 yang sudah terurut, sehingga ada 3 nilai yang disebut kuartil, yaitu Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median. Jadi Q2 itu sama dengan kita menghitung median. Q3 adalah kuartil atas. Jadi ini ada di atas ada simbol Q1 itu bukan berarti itu Q1. I-nya nanti diganti tergantung kuartil keberapa. Kalau kuartil 1 ya simbolnya Q1. Kemudian untuk menghitung kuartil itu letaknya ada di mana atau data keberapa, yaitu dengan I per 4 kali N tambah 1. I-nya diganti tergantung kuartil keberapa. Kuartil 3 ya 3 per 4. Agar tidak bingung, perhatikan ilustrasi berikut terkait kuartil. Misal ada data seperti ini harus sudah terurut. Kuartil sama seperti median harus terurut dari terkecil ke terbesar dan datanya sudah terurut. Nah, median atau Q2 itu kan nilai tengah. Maka kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya antara 29 dan 30. Berarti 29 tambah 30 kita bagi 2 diperoleh 29,5. Kuartil pertama berarti dari sebelah kirinya median itu kita cari tengah-tengahnya. Kemudian kalau kuartil ketiga berarti di sebelah kanannya median, kita cari tengah-tengahnya. Jadi kuartil pertama median kuartil ketiga. Selanjutnya ada yang disebut dengan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Itu disebut jangkauan interkuartil. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah hitung 23 ini adalah Q1, 32 ini adalah Q3. Nah, jangkauan interkuartil itu selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Berarti Q3 kurangi Q1, sehingga 32 dikurangi 23 sama dengan 9. Itu yang disebut dengan jangkauan interkuartil. Jadi nanti kalau ditanya di soal jangkauan interkuartil, ya sudah tinggal dicari kuartil atas, kuartil bawah,
Kemudian dihitung selisihnya, tidak perlu mencari kuartil kedua atau mediannya. Nah, setengah dari jangkauan interkuartil itu disebut dengan simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil itu setengahnya Q3 kurangi Q1. Berarti kalau di soal ini simpangan kuartilnya adalah setengah dari 9 atau 9/2 sama dengan 4,5. Masuk ke contoh soal ya, agar lebih paham. Tentukan kuartil, jangkauan interkuartil serta simpangan kuartil dari data berikut. Ingat, perhatikan dulu sudah terurut atau belum dari yang terkecil. Kalau belum berarti harus kita urutkan. Karena datanya belum terurut atau belum berurutan dari kecil ke besar, harus kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil, berarti 220, 225 muncul 2 kali, maka ditulis 2 kali. Kemudian 230, 235, 240, 245, 250, 255, 265, dan 270. Ada 11 data. Nah, kita cari tengah-tengahnya atau Q2-nya atau mediannya, yaitu 2/4 kali N plus 1 2/4 atau setengahnya ya. Setengah N-nya tadi ada 11 data, berarti 12 yaitu 6. Maka data ke-6 itu adalah Q2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti adalah Q2-nya atau median. Nah, kemudian di sebelah kirinya median itu kita ambil tengah-tengahnya sebagai Q1. Nanti ini adalah Q1-nya. Kemudian di sebelah kanannya media tengah-tengahnya itu adalah Q3. Kuartil pertamanya 225, kuartil keduanya 240, kuartil ketiga 255. Jangkauan interkuartil yaitu Q3 kurangi Q1, berarti 255 kurangi 225 yaitu 30. Nah, simpangan kuartilnya adalah setengah dari jangkauan interkuartil, berarti setengah kali 30 yaitu 15. Sehingga jangkauan interkuartilnya 30, simpangan kuartilnya adalah 15. Contoh soal kedua. Kali ini dalam bentuk tabel. Sama pertanyaannya. Tentukan kuartil, jangkauan interkuartil, serta simpangan kuartil dari data berikut. Sama seperti mencari median, kita harus cari dulu frekuensi kumulatifnya. 5 tambah 7 12, 12 tambah 6 18, tambah 6 24, tambah 5 29, tambah 9 38, tambah 7 45. Maka Q1 adalah 1/4. Ingat tadi rumusnya I/4. Berarti kan 1/4. Kalau ini harus pakai rumus ya, menghitungnya data keberapanya. Karena kan ini ada 45 data. Kalau kita susun satu-satu, kita tulis 1155 dan seterusnya, akan memakan banyak waktu dan terlalu banyak. Jadi harus pakai rumus. QI adalah I/4 kali N plus 1. I-nya diganti sesuai kuartil keberapa. Kalau kuartil 1 ya 1/4 kali N banyaknya data. 45 tambah 1 berarti 1/4 kali 46 yaitu 11,5. Jadi Q1 nya itu ada di data ke 11,5. 12 sampai sini. Sini cuma sampai 5. Berarti Q1 nya ada di bagian ini. Ini adalah Q1 karena di sini cuma sampai 5. Q2 nya berarti kan I/4 2/4 kali 45 plus 1 yaitu 1/2 kali 46 23. Sampai di sini data yang ketiga, kolom ketiga ini cuma sampai data ke-18. Berarti 23 kan masuk di sini, sehingga ini adalah Q2-nya atau median. Q3 berarti 3/4 kali 45 plus 1 yaitu 3/4 kali 46. Hasilnya adalah 34,5. Jadi data ke 34,5. Sampai sini
cuma 29. Berarti 34,5 masuk ke sini. Berarti ini adalah Q3. Sekali lagi diingat hitungnya nih 1/4 kali N plus 1 ini bukan untuk menghitung besarnya kuartil atau nilai kuartilnya, tetapi menghitung letak data kuartilnya. Itu ada di data keberapa. Q1 hasil hitungan kita 11,5 bukan berarti kuartil pertamanya 11,5, tapi ada di data ke 11,5. Q2 ada di data ke 23, bukan besarnya 23. Hitungan ketiga kita 34,5. Ini bukan berarti besar kuartil 34,5, tapi data ke 34,5. Sehingga kita peroleh Q1-nya 60, Q2-nya 70, Q3-nya 80. Jangkauan interkuartilnya atau saya singkat JI, ya di sini berartikan Q3 kurangi Q1, sehingga 80 kurangi 60 yaitu 20. Kemudian simpangan kuartilnya atau saya singkat SK itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Berarti setengah kali 20 yaitu 10. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghitung jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, serta simpangan rata-rata. Selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.